وسلم على أسلافنا جميعنا آباؤنا الصالحون بسمنا وسيد الله ومرحبا بسلام الحفيد وسلام شات الله ومجاهد الدين يبقى المسؤول بسمه سيد أحمد ملك المكرمة سيد محمد ملك المكرمة وبسمنا وسيد الله ومرجع بأتيه بسمنا بسم سيد الوالد الذي الفيصل تطبيق من ذلك جل سكاب ابنهم دارهم ومداد على سكاب سلام جميع سلام بين ضبطنا لنا في نتيه وأهلكنا في أهلك ونساجر وطهير الزكاة في أهل جلسة أليمة واجعل كل ما أمنا في هذه الجلسة أليما متقبلا بك محمد صلى الله عليه وسلم مما يجب السافة الكبرى يوم لقاءك مراهمين اللهم انزلنا لما يسنا هداك ما أنزلت إلى مجلسهم من الخيرات والبركات والفتوى والمدات والهداية برحمتك يا راحمين اللهم اجعل هذه الجلسة أليما حجة لنا علينا وساهلنا علينا واجعل هذه الجلسة أليما سببا الزحمة البركة على فهم الأطعام كل جنب كل طرف دفع البلاء والأمراض والأسقام والفتن والظهر منها وبطن اللهم ارزقنا خير هذا البلد وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده وجنب أسأل هذا البلد وسأل ما فيه وسأل ما قبل وسأل ما بعده شبك المسلم والهر المستعين متعارفين نزلنا فما نبي هذا المسلم اللهم نبي قلوبنا كما نورت قلوبنا وسل قلوبنا كما سرت اللهم انظر إلى قلوبنا كما نظرت إلى قلوبهم بأين الرحمة سوف غفر يخبرها لنا ونفسنا يا مخبر أخبارها بينها لنا ولنبصر من أسانها وكل من جوان سقاوة إلى رسالة الكبرى يوم لقاءكم من شبك المسلم المهدد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين Saya mutasima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis rutinan kita ini. Semoga terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita niatkan dan kita hajatkan berkah majelis ini semoga semuanya dikabulkan oleh Allah taala. Dan kita berharap semoga ilmu yang kita bahas menjadi ilmu yang barakah dan manfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar susunan ketakmiran Masjid Al-Hilal Banyuwangi yang kami hormati dan kami takdimi. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah taala, diparingi sehat yang sempurna zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita, kembali kita membaca kitab yang berjudul Fusulul Ilmiyah wa Usul Hikamiyah, karya daripada Al-Habibul Imam Abdul Haddad. Semoga ilmu kita jadi ilmu yang manfaat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada
Fasal yang ke-19, yang mana kemarin dijelaskan tentang keadaan orang-orang yang fakir, bahwa orang yang fakir itu adalah orang yang hatinya lebih tenang daripada urusan dunia. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang paling sedikit bagian daripada dunia. Tapi tidak semua orang yang fakir itu tenang. Ternyata faktanya banyak orang yang dia itu fakir, justru dia tidak tenang. Orang fakir yang tenang, itulah orang fakir yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Adapun orang fakir yang tidak tenang, dia adalah orang-orang fakir yang derajatnya jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin sudah kita bahas itu panjang lebar sekali. Semoga jadi ilmu yang manfaat barokah. Nah, kita akan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu ilan qala wa'lam anna man yatlubu min umuri dunya kifayata yaumihi aqallu ta'aban wa hamman mimman yatlubu kifayata usbu'ihi wa man yatlubu kifayata usbu'ihi aqalla hamman fi dhalika mimma yatlubu kifayata sahar walladhi yatlubu kifayata sahri aqall hamman fi dhalika mimma yatlubu kifayata al'am walladhi yatlubu li nafsihi aqall ta'aban wa ghamman mimma yatlubu li nafsihi wa li ghairihi wa kullama kathurat matalib kathurat mata'ib wa kasuratil humum wal ghumum wa kana ma yuhasilul insan min laddati dunya wa rahatiha yakunu fi kaffatil mizan wal ta'ab wal khatar wal gham alladhi yulakihi wa yuqasihi fi kaffatil ukhra sawa'un bisawa' wa rubbama yazidu ahadu amrayn qalilan aw yanqusu qalilan ويختلف الناس في ذلك اختلافا غير بعيد إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah anna man yatlubu min umuri dunya, sesungguhnya orang yang dia itu mencari daripada urusan dunia, kifayata yaumihi, untuk cukup satu harinya, aqallu ta'aban wa hamman mimman yatlubu kifayata usbu'ihi, maka rasa capeknya, rasa sumpeknya lebih sedikit daripada orang yang mencari dunia untuk mencukupi satu minggunya. Wa man yatlubu kifayata usbu'ihi, dan siapa orang yang dia itu mencari urusan dunia untuk mencukupi satu minggu ke depan, aqallu hamman fi dzalika mimman yatlubu kifayata sahar, itu lebih sedikit sumpeknya daripada orang yang mencari dunia untuk mencukupi kebutuhannya selama satu bulan. Walladhi yatlubu kifayata sahar aqallu hamman fi dzalika mimman yatlubu kifayatal am. Adapun orang yang mencari urusan dunia untuk mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun, itu adalah orang-orang yang lebih banyak sumpeknya daripada orang yang mengumpulkan kebutuhannya untuk 1 bulan. Wa kullama kasurat matalib kasurat mata'ib. Kapan saja keinginan seseorang itu semakin banyak, maka bersamaan dengan itu rasa capeknya juga semakin banyak. Wa kasuratil humum wal ghumum, dan juga akan bertambah secara otomatis rasa sumpeknya dia, rasa bingungnya dia juga akan bertambah. Al-Habib Abdul Haddad beliau mengatakan di sini, sesungguhnya orang yang dia itu mencari urusan dunia untuk harinya saja, itu rasa sumpeknya lebih sedikit dan rasa capeknya lebih sedikit daripada orang yang dia bekerja targetnya untuk memenuhi 1 minggu.
Kenapa begitu Habib? Nggih. Karena semakin dia banyak keinginan, semakin capek. Karena urusan dunia itu pasti di dalamnya itu ada kecapean dan ada kesumpekan. Dan semakin orang itu berusaha mencari nilai yang besar, yang ketika dia mencari nilai yang besar itu tanpa takwa kepada Allah, maka yang didapatkan hanya capek, payah, sumpek, dan tidak ada ketenangan dalam hatinya. Walidzalik dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau ketika menjelaskan hakikat ini, apa kata Kanjeng Nabi? Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dia itu bingung dengan urusan dunianya, untuk mencukupi 1 minggu, untuk mencukupi 1 bulannya, untuk mencukupi 1 tahunnya. Orang yang seperti ini, dia terus akan terikat dengan kesumpekan, ketidaktenangan. Dan Allah Ta'ala akan jadikan hatinya dia itu menjadi buta. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan termasuk alamat hati yang menjadi keras, apa diantaranya? Yaitu adalah tulul amal, panjang angan-angan manusia tentang urusan dunia. Terlalu panjang, target hidupnya ini terlalu panjang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan termasuk yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian sehingga menjadi orang-orang yang hancur. Apa kata Kanjeng Nabi? 2, hubbud dunya wa tulul amal. Dia terlalu cinta dengan urusan duniawinya dan terlalu panjang angan-angannya tentang urusan dunianya. Nah, ketika orang itu terlalu tulul amal, terlalu panjang angan-angan, dia bekerja untuk 1 bulan ke depan, Beb. Ini saya kerja untuk 1 tahun ke depan, Beb. Seakan-akan dia punya pikiran dalam hatinya apa? Saya masih panjang umur. Umur saya masih 1 tahun ke depan, masih 2 tahun ke depan. Ini untuk nanti, Beb, 4 tahun kemudian. Ya kalau sampai, kalau enggak, akhirnya dia kepikiran berusaha mendapatkan itu. Bersama kepikirannya dia tidak ada jaminan target yang dia target akan tercapai. Akhirnya apa yang dia dapat? Lah dia dapat harta, yang didapat sumpek dan rasa capek, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam riwayat Rasulullah SAW itu, beliau pernah tanya kepada satu sahabat, bagaimana keadaan pagi kamu? Kata Rasulullah. Dibilang, ya Rasulullah, alhamdulillah kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan bagus. Cuma kami berpikir bagaimana keadaan kami besok. Rasulullah tanya, apa di rumah kamu makanan hari ini ada? Dijawab sama sahabat itu, ada ya Rasulullah. Kalau untuk makan hari ini ada. Apa kamu menyimpan makanan untuk besok? Qala na'am. Iya, kami nyimpan makanan untuk besok. Apa kata Kanjeng Nabi? Sungguh kamu telah panjang angan-angan, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya orang-orang yang seperti ini dididik oleh Rasulullah SAW supaya hatinya tidak punya pikiran bagaimana kondisi saya ke depan, bagaimana ke depan. Tidak usah bingung. Kalau jenengan masih hidup besok, ada rezekinya. Kalau jenengan sama Allah Ta'ala dibuat hidup sampai minggu depan, sampai bulan depan, tidak mungkin orang itu akan hidup kecuali bersama rezekinya juga masih ada. Jangankan kita yang ibadah, makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi tidak akan dikurangi rezekinya. Kalau sudah bagiannya akan sampai, tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perasaan takut, kurang dalam hati tadi itu, sudah punya 1 miliar kurang, kepingin 2 miliar. Punya 2 miliar, kepingin 3 miliar. Punya harta sekian puluh miliar, masih kurang. Punya rumah 1, tambah lagi. Punya mobil 1, tambah lagi. Punya gedung 1, gedung lagi. Terus. Sampai kapan? Sampai yang dapat cuma supek. Tidak ada ketenangan batin. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan suudzon satu sama lain, benci satu sama lain. Karena apa? Karena urusan dunia. Akhirnya hati ini menjadi sumpek, menjadi keruh, sehingga dia tidak mengerti bagaimana cara beribadah yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam riwayat Rasulullah SAW, beliau ketika menceritakan orang-orang yang seperti ini, apa kata Kanjeng Nabi?
Rasulullah mengatakan apa dalam riwayat? Rasul mengatakan sungguh kalian nanti di akhir zaman akan tercerai-berai. Kalian akan tercerai-berai, tidak akan bersatu, kata Kanjeng Nabi. Apa penyebabnya? Kalian akan terkena penyakit yang namanya wahan. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma wahan ya Rasulullah?" Penyakit apa itu wahan wahai Kanjeng Nabi? Kok sampai umat kalau kena penyakit itu tidak bersatu? Maka dijawab sama Nabi Muhammad SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian akan kena penyakit cinta dunia dan rasa takut menghadapi kematian. Tidak mau sama mati, senang sama dunia. Kalau sudah umat di akhir zaman kena penyakit ini, Anda akan lihat umat Rasulullah tidak akan bersatu. Podo dulur muslimnya saling suudzon, sama-sama satu daerah, sama-sama la ilaha illallah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina ahwaikum, sama-sama saudara yang harusnya bagus hubungannya, tapi karena kena penyakit cinta dunia, kepingin numpuk harta yang banyak, akhirnya dia tidak ada persiapan untuk kematiannya. Apa yang terjadi? Satu dengan lainnya saling pasang suudzon, kotor hatinya, tidak ada kebagusan dalam ibadahnya, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya rusak, tidak ada keberkahan. Makanya sampai lihat tuh, orang-orang yang terus kerjaannya numpuk harta, apa yang didapat? Sumpek. Sampai kata Habib Abdul Haddad, as-sahid yara mara yara gaib. Orang yang hadir itu menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang yang tidak hadir. Coba sampai lihat tuh, sumpek terus. Yang punya pabrik, waktunya bayar pegawai, sumpek terus. Yang punya toko, nanti kalau perhitungannya salah, ono barang sing keselip, sumpek terus. Akhirnya suudzon sampai pegawainya, akhirnya ini, akhirnya itu, rusak hatinya. Hatinya rusak. Nanti urusan apa, waktunya dia numpuk harta, waktunya bayar zakat, bingung. Keluar penyakit pelitnya, waduh, rugi aku beb ngetokno harta, rugi saya bayar zakat. Akhirnya tidak perhatian sama zakatnya. Akhirnya nanti banyak harta, anaknya mulai sudah lirik-lirikan satu sama lain, siap-siap ancang-ancang rebutan warisan. Akhirnya tonggo melok-melok, yang didapat sumpek. Sampai lihat mukanya orang-orang itu, sumpek terus, tidak ada tenangnya. Suruh senyum saja berat, suruh mesem berat, suruh jalan-jalan sama keluarganya tidak bisa. Terus uang, tidak mari-mari. Akhirnya dia tidak pernah baca Quran sama anak istrinya, wala berangkat majelis sama anak istrinya, wala dia nyempatkan waktu berkunjung silaturahmi ke keluarganya. Akhirnya apa? Toko, kerja, uang. Akhirnya dibuat sumpek dengan pikirannya sendiri, tidak ada tenangnya. Tidak usah dituruti, berhenti. Sampai Abdul Haddad bila mengatakan as-salama ihdal ghanimatain. Kita jadi orang selamat walaupun tidak kaya, itu lebih selamat. Itu sudah untung. Saya tidak kaya beb, tapi sampai tidak punya utang riba, untung. Sampai sudah untung itu. Saya tidak banyak uangnya beb, tapi tidak diuber-uber orang setiap tanggal muda, untung sampai. Ketenangan itu lebih mahal daripada cari materi. Orang yang kerja cari materi yang banyak, cari apa sih? Cari tenang. Kalau bisa kita dapat tanpa materi itu, apa terus? Dan itu yang dirasakan para sahabat ketika mereka duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Merasakan ketenangan yang luar biasa saat menemani Kanjeng Nabi dalam beribadah, menemani Kanjeng Nabi dalam berjihad, walaupun dengan sedikit harta yang dimiliki, tapi demi Allah tidak ada orang yang tenang melebihi Rasulullah dan melebihi orang-orang yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham lagi? Makanya semakin target kita panjang, semakin sumpek harinya. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, akhirnya orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang terus targetnya semakin panjang,
Kata para ulama, selain dia kena sumpek, yang kedua dia akan kena penyakit yang namanya bakhil, pelit. Nah, Allah Ta'ala akan uji penyakit dalam hatinya, dia akan jadi orang yang pelit. Akhirnya dia numpuk harta, kalau waktunya mengeluarkan berat. Allah kasih berat di hatinya sehingga dia mengeluarkan hartanya takut. Iki kalau tak keluarkan beb, tabungan saya berkurang. Ini rencananya mau tak pakai ini. Ini kalau tak keluarkan sekarang, nanti gimana ini? Ada kebingungan. Orang kalau sudah sama Allah Ta'ala dikasih penyakit yang namanya bakhil, dan bakhil itu muncul karena ambisinya dia, perhitungannya dia dengan urusan dunia, dia ini akan dijadikan orang yang tidak bakal kaya. Tidak ada ketenangan di hatinya. Antum tahu, setiap pagi seperti jam begini, ini malaikat berdoa. Apa doanya? Allahumma ati munfikan salafan. Ya Allah, Allahumma ati munfikan salafan. Ya Allah khalafan. Ya Allah jadikan orang-orang Allahumma jadikan Allah jadikan orang-orang yang berinfak salafan, jadikan ganti Allah. Pagi ini, hari ini Allah, orang yang mengeluarkan hartanya, jadikan harta yang dikeluarkan itu engkau ganti Allah. Allahumma ati mumsikan talafan, dan jadikan orang-orang yang memegang hartanya, ya Allah, hancurkan bisnisnya, hancurkan keberkahannya, cabut kebahagiaan dalam hatinya. Jadi malaikat doa, kata Rasulullah, orang kalau mengeluarkan hartanya didoakan semoga harta yang dikeluarkan diganti, rizkinya diberkahi, hatinya diberikan kaya sama Allah. Sebaliknya, orang yang dia tidak mengeluarkan harta, didoakan sama malaikat semoga dikurangi rizkinya, dihancurkan urusannya, dicabut kebahagiaan dalam hatinya. Nah, ketika orang tadi itu targetnya seminggu beb, bulan depan beb, setahun beb, dia tidak mungkin mau mengeluarkan harta. Kenapa? Karena dia ngejar target. Ini belum masuk target saya beb, perhitungan saya sekian juta, belum sampai, tidak mau dikeluarkan. Akhirnya hari itu lolos, tidak pakai sedekah. Besoknya lolos, tidak pakai sedekah. Besoknya lolos, tidak pakai sedekah. Besoknya lagi tidak pakai sedekah. 1 minggu pun 5.000 tak untuk kotak masjid, 5.000 tak untuk anak yatim, tidak ada. Kenapa? Hartanya ditumpuk untuk ngejar target. Yang dia pikir untuk mencapai target itu nanti dia bisa mendapatkan uang yang dia harapkan, justru dia mendapatkan doanya malaikat, semoga dihancurkan rezekinya, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak berkah dia, bingung. Apalagi naudzubillah min dzalik, kalau sudah orang kena penyakit bakhil ini, ketika dia bangun tidur, Allah akan jadikan pikirannya sumpek dengan urusan dunia. Kalau sudah bangun tidur karena dia ngejar target, kan begitu nggih? Karena dia ngejar target seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, nguber target itu, apalagi nguber bayar utang di bank, dia kena utang riba, bingung pikirannya, bangun tidur, yang terlintas di hatinya langsung uang, langsung urusan pekerjaan, langsung urusan dunia. Apa kata Kanjeng Nabi? Man asbaha, siapa orang yang bangun tidur, kata Kanjeng Nabi, wa hammuhu dunya, bangun tidur yang diingat langsung urusan tokonya, melek langsung urusan uangnya, melek langsung urusan dunianya. Apa kata Kanjeng Nabi? Astatallahu jami'a umur, hari itu segala urusannya akan dibuat kacau, kata Kanjeng Nabi. Kenapa kok langsung dipikir? Karena dia mikir, banyak pikiran, yang ada tidak dinikmati, terus ngejar target. Akhir bangun tidur pikirannya dunia. Rasulullah berdoa, ya Allah jadikan orang yang seperti ini, ya Allah. Bangun tidur langsung pikirannya dunia, semoga urusannya dia dijadikan kacau, kata Kanjeng Nabi. Tapi sebaliknya, orang yang bangun tidur pikirannya langsung akhirat. Bangun tidur langsung sholat subuh, baca wirid, hadir majlis, ingat dosanya dia tobat. Dia ketika bekerja diniati untuk mencukupi keluarganya hari itu, untuk mencari rezeki yang halal, tidak meninggalkan yang wajib. Betul-betul hatinya ditata sama dia, yang diingat urusan akhirat. Apa kata Kanjeng Nabi? Aslahullahu jami'a umur, semua urusannya akan diberkahi, kata Nabi Muhammad SAW.
Semoga kita punya hati yang seperti ini. Ya? Tapi kalau sudah punya hati seperti ini, Pak, bingung. Sampai lihat orang-orang yang kaya, yang tidak bermanfaat. Sampai lihat mukanya saja, sampai lihat sumpek. Suruh senyum itu tegang, Pak. Bingung iki, bingung iku, bingung terus. Apalagi naudzubillah min dzalik yang dulunya pernah nyolong, mencuri, karena hanya untuk kerja target, hanya untuk mencapai impian, akhirnya dia ngambil uang haram, mencuri kah, korupsi kah, dan macam-macam, tambah gelisah. Tidak ada orang nyolong tenang itu, gelisah, bingung pikirannya. Wedi ambek iki, wedi ambek iku, wedi ambek KPK, ini itu, tidak tenang. Akhirnya dia berusaha menjauh sama orang, akhirnya sama tonggo tidak pati dekat, berusaha mengunci dirinya, privasi dirinya, takut hartanya ketahuan. Sudah uangnya banyak, bingung mau taruh di mana ini? Taruh di bank dan diterima, taruh di sana takut diaudit ketahuan sama KPK. Api diuncal luar negeri, ono tim cyber, bingung. Akhirnya dilebokno ning omahe, wedi engko kelebon maling. Akhirnya bingung, kelambine jalan ning, bingung taruh mana ini? Akhirnya buat berangkas bawah tanah. Berangkas bawah tanah ditumpuk-tumpuk, wedi dipangan tikus, kelendi terus yo. Iki akhirnya bingung karepe dhewe, Pak. Kelendi terus. Akhirnya bingung nyari kamar diisi uang. Engko wedi ngono pegawai masuk, dikentit PCC. Bingung. Uangnya banyak. Hatinya tidak tenang. Lah buat apa? Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah orang kena penyakit ini, saudara, orang kalau sudah kena penyakit ini, sampai lihat dia mau prasangka baik sama orang sulit, isinya curiga. Suruh husnudzon itu tidak bisa. Curiga terus, tidak ada tenang hatinya. Kalau sudah orang kena penyakit ini, curiga terus, bakhil, bingung, sumpek pikirannya, kata Kanjeng Nabi, lalu yang didapat apa? Kalau sampean banyak harta buat sampean jadi pelit, banyak harta buat sampean sumpek, banyak harta buat sampean curiga dengan orang lain, buat sampean bingung cara nyimpen hartanya, lalu sampean dapat apa? Dapat apa? Uang itu, saudara, sebatas yang dimakan akan jadi kotoran. Kalau kita belikan rumah yang mewah, itu hanya kita tempati tinggal berapa tahun saja. Lalu yang dicari itu apa? Yang jenengan cari, yang sampean perjuangkan itu apa? Tidak ada. Apalagi sudah kena uang riba, waduh, tambah sumpah pikiran nih. Belum bayar masih kena bunganya, Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, bunganya lebih banyak daripada hak utangnya, tambah sumpah. Apa yang didapat? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Kanjeng Nabi mengatakan, sayati alaikum zamanun lam talqa fihim illa akilur riba. Kata Kanjeng Nabi, lihatlah, Rasulullah sampai jerit, lihat kamu akan menangis satu zaman orang-orang yang ada di penduduk itu mereka menggunakan uang riba. Para ulama menjelaskan kenapa orang itu harus pakai itu, karena dia terlalu mengejar target. Akhirnya walaupun dengan uang haram dia ambil. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, kalau kamu hidup di zaman itu, kamu akan lihat riba, orang-orang akan makan uang riba. Wa illa asabat min gubarih. Kalau tidak terkena riba, kamu akan terkena debu-debunya riba. Maksudnya apa? Pemandangan riba akan terjadi di mana-mana. Ketika sampai lihat orang-orang yang terjebak riba tadi itu, sampai teliti, pasti andalannya apa? Duit gak cukup, beb. Iki gak cukup, beb. Iki gak cukup, terus gak cukup terus. Alasannya, ini beb, belum masuk target, belum ini, belum itu. Allah karim. Akhirnya apa yang didapat? Dia masuk lingkaran itu, ya alhamdulillah. Kalau orang itu tobat, mari ngono endang di sahur. Kadang-kadang enggak, Pak. Ada orang yang terus untuk nutup ini, utang lagi di sana. Katanya ini permainan, beb. Untuk nutup iki, engko wayahe tagih iki, utang maneh mbek iku ge nutup iku. Ujung-ujunge kepepet. Akhir melok al-hilal. Nek al-hilal tole. Kono koncone iso niki aman ning ngene.
Ning kene gak ngono pengajian kesirep. Mulai-mulai ngantongi jajan. Ndak apa-apa. Barokah. Mugi-mugi diparingi hidayah ya Allah taala. Akhirnya bingung. Kalau sampean lihat orang-orang seperti itu, targetnya terlalu panjang. Sudah yang ada dinikmati. Yang ada dinikmati. Apa yang ada dia pakai. Selebih dari itu, Beb, kalau memang jenengan akan dijadikan orang yang kaya sama Allah Ta'ala, minta, ya Allah jangan sampai, ya Allah, kalau memang saya jadi orang yang kaya, jangan sampai hati saya sakit, jangan sampai kami menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang nyimpen dengan harta. Jadikan kami orang-orang kaya yang manfaat. Kalau sudah jadi orang kaya yang seperti ini masuk dalam perkataan ulama, ni'mal malu soleh li rajulin soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu ketika dipegang orang-orang yang baik. Kalau orang soleh yang pegang harta, manfaat. Yang megang harta orang yang zuhud. Kanjeng Nabi megang uang 2M umpamanya, manfaat. Tidak mungkin Kanjeng Nabi terus punya uang 2M, mari ngono dinikmati dewe. Tidak mungkin. Karena orang ini seperti sekelas Rasulullah dan orang-orang soleh, targetnya akhirat, punya uang pun yang dipikir akhirat. Ya apa caranya untung dengan akhirat? Tidak pikiran dunia sama sekali. Makanya Sayyidina Umar doa, ya Allah, mudah-mudahan yang kaya yang soleh. Yang tidak soleh mudah-mudahan tidak kaya. Kenapa? Karena orang kaya kalau soleh manfaat. Kalau sudah orang tidak kaya, kalau sudah orang tidak soleh kaya, tidak mungkin manfaat, malah banyak kerusakan-kerusakan. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama dan yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Paham nih gigi? Mungkin witi paling rezeki yang barokah. Dikatakan di sini Al-Habib Abdul Haddad beliau mengatakan wa kana ma yuhasilul insan min laddati dunya wa rahatiha yakunu fi kifatil mizan wa ta'ab wal khatar wal gham alladhi yulakihi wa yuqasihi fi kafatil ukhra. Kata beliau, gambarannya seperti ini, seperti timbangan. Timbangan itu dua sisi. Semakin kita isi dengan urusan dunia, satu timbangan satunya, maka timbangan satunya juga akan terisi dengan jumlah yang sama kesumpekan yang kita isi dari urusan dunia. Jadi lagi dunianya diisi, nanti urusan sumpek ini akan terisi juga, naik turun. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa rubbama yazidu ahadu amran qalilan aw yanqusu qalilan wa yakhtalifu nas fi dzalika ikhtilafan ghairu ba'id. Dan sampai akan lihat terkadang ya, orang-orang yang dia itu mengisi kesumpekannya, sumpeknya juga ngisi. Nah, kadang-kadang naik turun. Kadang-kadang koyok-koyoke menyenangkan. Nglepek marono teko sumpeke menyenangkan lagi, sumpek lagi. Terus dia diombang-ambing dengan kesumpekan. Karena sumpek dengan urusan dunia itu pasti seimbang. Kecuali urusan dunia tadi itu dia diniati untuk amal-amal akhirat, maka kesumpekan yang dia hadapi pun akan dia nikmati. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk bisa mengumpulkan harta untuk mencukupi keluarganya dan bisa menguntungkan dia untuk dia manfaatkan urusan akhiratnya. Sehingga jadi orang yang berkah. Sampai kita lihatnya banyak itu orang-orang kaya mau tidur Pak disuntik. Mau tidur disuntik dulu, dibius biar tidur. Kadang sebagian mereka mau tidur perlu untuk minum obat tidur. Minum obat tidur dulu baru tidur. Kadang mau tidur minum obat migrain dulu, endasi migrain. Ngombe obat migrain buru turu. Kadang-kadang mau tidur harus dulu pakai itu aromatik, pakai wangi sing harum-harum aromatik biar rileks atau ngrungokno musik-musik jari ini yang bisa penghantar tidur. Perlu gitu. Kenapa? Pikirannya tidak tenang. Uangnya banyak tidak tenang hatinya. Beb, kalau banyak uang tenang. Kita belum banyak uang. Engkau lagi duit tambah sumpah. Mosok beb cobaan.
Itu ngono suki aku. Tak ngono suki manfaat. Sumpah, kalau sudah statnya dia itu tidak soleh, yang didapat sumpah. Sudah yang ada dinikmati. Pokoknya keluarganya sehat, ada yang dimakan, aman, tidak diteror sama orang. Yang ada hari itu dinikmati. Dan sampai doa, mudah-mudahan anak istrinya juga dikasih hati yang sama, tidak bingung dengan urusan dunia. Yang ada itu yang dinikmati. Kalau satu keluarga kompak Pak, hatinya seperti ini, walaupun dia buka dompet, mau tidur dompetnya kosong, dia akan tidur dengan tenang. Kenapa? Yakinnya dia kalau besok pagi akan ada rezeki yang lain. Kata Pak Rasulullah, orang yang punya hati seperti inilah baru orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Tapi orang yang belum bisa seperti ini, tidak bakal naik derajat. Walaupun dengan banyaknya amal soleh, dia akan terikat dengan urusan duniawinya, dan itu yang dikhawatirkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin diparingi selamat bi Allah taala ya. La ilaha illallah, ya Allah Muhammadur Rasulullah. Enggak ada Pak, bohong semuanya Pak. Goro kabeh iku. Sampai ada orang tenang itu. Waduh, enggak punya uang, tidurnya enak, sama keluarganya harmonis. Oke. Apalagi sudah kaya ndak ibadah, oleh apa? Yang didapat apa? Lah yang sampean cari itu apa? Pangkat beb ndak sholat, percuma. Uang banyak, hadir majlis ndak sempat, percuma. Seminggu ndak hatam Al-Qur'an, ya percuma. Lah buat apa uangnya? Nambah hisab di hadapan Allah Subhanahu. Akhirnya jadi orang yang bingung, tidak dapat ketenangan sama sekali, dan itu yang dikhawatirkan oleh guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sebagai penutup, dulu ada satu orang soleh. Sebelumnya bukan orang soleh. Beliau seorang raja yang sangat kaya, bernama Sayyidina Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ini orang kaya Pak. Ibrahim bin Adham ini orang kaya, uangnya banyak, anaknya raja. Sampai beliau itu menjadi raja, bayangkan. Pangkatnya tinggi, uangnya banyak. Selirnya, budaknya banyak. Perempuan punya, istri punya, selir punya, kan sugih Pak. Orang ini kan sugih ya macam-macam gitu. Bisa dihitung dari uang, bisa dihitung dari aset. Ada yang dihitung dari istri. Wih, ini lebih dari satu istrinya, Beb. Sugih. Aset itu nggih. Walaupun cuma pas-pasan tapi bojone loro itu bisa jadi orang yang kaya hatinya itu, kuat menghadapi problematik tekanan hidup kan gitu nggih. Karena sing iso ngono iku cuma lakon-lakon. Lek gak lepati lakon wis aja macam-macam. Iku episode yang menegangkan itu. Itu hanya pemain khusus yang bisa. Itu kan lega ahli ini, ahlinya ahli, ojo macam-macam ya, ojo macam-macam. Iki oke, uang punya, rumah mewah, istri banyak, apa? Tetapi gelisah terus, tidak tenang. Sampai satu saat ngomong sama pasukannya ini, saya kepingin jalan-jalan, keluar dari kerajaan. Tidak menggunakan baju kerajaan, pakai baju sederhana. Keliling, sampai di pasar lihat ada orang makan nasi bungkus. Satu bungkus, mari gitu minum air. Gelegean. Alhamdulillah. Lihat lagi ada orang yang di sana duduk cuma makan roti, gelegean, alhamdulillah. Tidak lama kelihatan ada orang di pinggirnya pasar, tidak punya tangan, tidak punya kaki, di pinggir, berharap cuma dikasih makan sama orang. Itu pun disuapi, tidak ada tangan, tidak ada kakinya. Ditulang, dilihat, diparani terus, Pak, gimana kondisi sampean? Ini tidak tahu ini, yang tanya raja, tidak tahu. Gimana kondisi sampean? Apa kata si orang yang miskin, fakir, tidak punya tangan, tidak punya kaki ini, belum mengatakan alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah.
tenang hati saya, hari ini dapat nikmat dari Allah. Kata Ibrahim bin Adham, kamu dapat apa? Tangan tidak punya, kaki tidak punya, makan saja kamu kerja tidak bisa, hanya berharap didulang sama orang. Apa kata beliau? Hei dak ya fudul, tinggal pergi kamu hei orang yang fudul. Loh, kok begitu? Kamu tidak tahu, saya sama Allah masih disisai lidah dan disisai hati yang puas dengan rizki yang dibagikan oleh Allah Ta'ala. Dan itu sudah nikmat. Walaupun saya tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa bekerja, tapi masih ada orang yang mendulang makanan saya. Kadang saya mau pulang masih digendong sama orang, diantar pulang ke rumah saya. Cukup, selama saya masih hidup saya yakin besok ada rizkinya. Dan sama Allah saya masih dikasih hati dan lesan yang bisa bersyukur. Itu nikmat yang paling besar yang saya nikmati, yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Oh begitu. Akhirnya beliau lepas itu jubah kerajaannya, semua kekayaannya ditinggal. Lalu beliau ikut dengan guru yang sufi, belajar bagaimana cara menata hati. Ternyata beliau baru mengetahui, ternyata ketenangan batin itu lebih mahal daripada uang yang dia punya, daripada nanti akhirnya menyebabkan dia curiga dengan anaknya, curiga dengan keturunannya, bahkan curiga dengan istrinya sendiri, bahkan curiga dengan orang-orang sekitarnya. Naudzubillah min dzalik. Yang didapat bukan ketenangan, yang ditumpuk hanya harta duniawi yang dia yakin akan ditinggal. Akhirnya dia mati tidak bawa sangu, dan dia akan menjadi orang yang rugi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga rezeki kita diberkahi sama Allah Taala. Ya Rabbi, pulangkan kami dari Masjid Al-Hilal ini dengan hati yang tenang ya Allah, dengan hati yang kami pandai bersyukur kepada Engkau ya Rabb. Jangan jadikan kami hati-hati yang bingung ya Allah. Yang hadir di majlis ini yang terikat hutang riba, semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Yang dikasih hutang piutang oleh Allah Ta'ala, semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Dan kita minta sama Allah Ta'ala, semoga berkah majlis ini segala bala musibah diangkat sama Allah Ta'ala. Yang hadir majlis ini yang bingung pikirannya diberikan tenang sama Allah Ta'ala. Yang sakit diberikan kesehatan sama Allah Ta'ala. Dan kita minta sama Allah Ta'ala, semoga berkah majlis ini yang hadir, yang punya niat, punya hajat, semoga disampaikan semua niat dan hajatnya Allah Ta'ala. Ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang bersyukur ya Rabb. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan semoga berkah majlis Al-Hilal ini ya Allah, jadikan kami hati kami penuh dengan ma'rifat. Keluarga kami yang tidak salat berikan hidayah. Ya Rabbi, berikan kami pengabdian yang sempurna dengan Engkau ya Rabb. Dan harapan kami ya Allah, berikan kami nikmat bisa perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga berkah majlis ini ke. Setiap majlis kita berdoa menawi sudah tiba saatnya kita meninggalkan dunia yang fana. Semoga Allah Ta'ala ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal membawa iman. Ya Rabbi, kami meninggal hati kami bersih, tidak punya penyakit hati ya Allah. Kami masih kubur sedangkan hati kami tidak ada cinta dunia ya Rabb. Kami dibungkus kafan, hati kami tidak ada cinta dunia ya Rabb, sehingga hati kami layak untuk didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, layak mendapatkan anugerah dari Allah SWT. Dan semoga berkah majlis ini kita ketemu setiap hari Sabtu, semoga menjadi sebabnya kita kumpul dunia akhirat sampai di surga bareng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Rabbalin amin ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina.
Semoga jadi ilmu yang barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.